Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 13 September 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, yaitu tentang berbahagialah kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Dan celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Apa sebenarnya maksud dari kata-kata Yesus? Apakah menjadi orang miskin itu lebih baik daripada menjadi orang kaya? Mengapa Allah lebih berpihak kepada orang-orang yang miskin? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya kekayaan dan kemiskinan adalah dua hal yang netral. Kekayaan menjadi berbahaya jika dengan itu orang merasa serba cukup dan tidak lagi perlu berharap dan mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Orang-orang yang seperti itu menganggap dirinya mampu untuk mengurus segala keperluan hidupnya sendiri, sehingga tidak perlu bergantung kepada Allah. Allah memihak kepada orang miskin karena mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk berharap kepada Allah. Tentu kita ingat bahwa pada zaman Yesus, ketika Yesus berkarya, orang-orang miskin selalu ditindas oleh para penguasa dan orang-orang kaya. Karena itulah, orang-orang miskin yang tidak memiliki apa-apa lebih mudah untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan mereka itulah yang disebut berbahagia oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya yang terpenting saat ini bukanlah kaya atau miskin, melainkan sikap di balik kedua hal tersebut, yaitu kekayaan menjadi berbahaya jika kita menganggapnya sebagai penjamin dalam hidup.
Padahal sesungguhnya hanya Allah penjamin hidup. Begitu pula sebaliknya, kemiskinan bisa berbahaya jika orang itu berusaha untuk hidup berkecukupan dengan segala macam cara yang tidak halal. Karena itulah, sikap yang paling penting adalah menggantungkan seluruh hidup hanya kepada Allah, yaitu penjamin utama di dalam kehidupan kita. Hari ini juga kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus. Yohanes Chrysostomus adalah salah seorang pujangga gereja, yaitu orang-orang yang dihargai karena ajaran yang benar, hidupnya yang suci, dan luar biasa bijaksana dalam ilmu pengetahuan agama. Karena itu ia dibuang oleh kaisar. Chrysostomus teguh berkeyakinan bahwa memberi derma-derma dan sekali-kali menolong orang miskin tidaklah cukup. Kita perlu menciptakan struktur baru, model masyarakat baru, suatu model yang berdasarkan pandangan perjanjian baru. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa hari ini dan peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, kita diajak Yesus untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah, di mana Allah merupakan penjamin utama di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa selalu diberkati oleh Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.